Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kita kembali lagi di podcast learning journal kami mengenai What Can We Do to Make PU Better and Stronger. Nah, kali ini kita kelompok 3 Latsar CPNS PU Bat 1 Bapekom Jayapura akan menyampaikan opini dan pengalaman kita masing-masing dari kita bertujuh mengenai what can we do, apa yang bisa kita lakukan to make PU better and stronger, untuk membuat PU ini lebih baik dan lebih kuat. Nanti kita akan menyampaikan ini secara bergiliran ya teman-teman. Mungkin diurutkan aja dari sesuai absen. Jadi kita mulai dari Kak Alfian. Dipersilahkan untuk Kak Alfian. Baik, terima kasih Kak Ana. Perkenalkan teman-teman, nama saya Alfian Rivaldo dari BPBPK Papua Barat. Baik, setelah melalui pembelajaran yang telah diberikan oleh Pak Widi selama beberapa hari ini, saya sadar bahwa memang sangat penting untuk kita, khususnya generasi muda, untuk menerapkan nilai-nilai bela negara mulai dari diri sendiri. Berdasarkan pengalaman saya, pada tahun 2018, tepatnya kejadian gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu Sigi Donggala atau Pasigala, di mana saya juga merupakan salah satu dari ribuan orang yang ikut merasakan dampaknya. Saya merasa bahwa kepedulian sosial juga merupakan salah satu bentuk bela negara, di mana banyak bantuan datang, baik itu bantuan dana maupun logistik, dari luar daerah maupun dari luar negeri yang diberikan kepada korban di sana. Banyak relawan yang rela datang langsung untuk membantu mengevakuasi korban. Dari pengalaman dan pembelajaran ini, saya merasa sangat terbantu dan tidak berkekurangan walaupun terkena dampaknya pada saat itu. Saya rasa kita harus menerapkan rasa empati kita melalui kegiatan kemanusiaan agar terus menemukan rasa cinta tanah air kita terhadap NKRI. Rencana implementasi saya berdasarkan tema kita, yaitu What We Can Do to Make PU Better and Stronger, yaitu yang pertama, bekerja dengan jujur, tulus, dan berintegritas dalam melayani masyarakat, serta menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan pemerasan di lingkungan kantor kita. Yang kedua, kita datang absen tepat waktu dan pulang juga tepat waktu, serta menggunakan seragam yang sesuai dengan aturan yang berlaku di kantor kita. Yang ketiga, meningkatkan program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM, seperti PAMSIMAS, Sanimas, Sanitasi LPK, TP3R, dan PISU. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan infrastruktur di lingkungan mereka sendiri. Mungkin itu pendapat saya, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alfian, pendapat yang sangat bagus sekali. Selanjutnya kita ke orang selanjutnya, yaitu Kak Alia. Untuk Kak Alia, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Ana. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Karmedia dari BPBPK Papua Barat. Nah, saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman bela negara ya. Di sini saya waktu mahasiswa dulu, saya pernah, karena jurusan saya dulu teknik lingkungan, jadi waktu hari bumi itu biasanya kami menanam mangrove di pesisir-pesisir pantai. Biasanya waktu itu udah kami lakukan di daerah dekat kampus saya di kota Semarang. Nah, menurut saya sih menanam mangrove itu termasuk juga dalam aksi bela negara. Karena mangrove ini kan berfungsi sebagai pelindung alami ya dari ombak besar, tsunami, intrusi air laut. Kemudian dia juga bisa mendukung kelestarian habitat ikan, udang, dan juga biota laut lain yang ada di Indonesia. Itu kan juga termasuk kekayaan alam dari Indonesia gitu kan. Nah, menurut saya menanam mangrove ini juga merupakan bentuk kontribusi nyata kecintaan tanah air kita kepada Indonesia, yaitu dengan berkontribusi dalam komitmen Indonesia menjaga lingkungan global. Dan secara tidak langsung di situ juga ada gotong royong, di mana kita menanam mangrove kan tidak sendirian gitu kan, pasti mengajak masyarakat yang itu akan menumbuhkan rasa cinta masyarakat di sekitar pesisir juga.
Nah, kalau terkait dengan negara di masa sekarang yang masa globalisasi, menurut saya tantangan yang dihadapi bangsa kita tuh bukan lagi ancaman fisik, tapi sudah ke krisis integritas dan juga konflik sosial. Nah, kalau sebagai ASN di Kementerian PU, mungkin hal paling sederhana yang bisa kita lakukan itu dengan cara menjadi teladan dalam menerapkan kehidupan yang berintegritas. Contohnya dengan bekerja dengan jujur, profesional, kita bisa mulai dengan melayani masyarakat dengan adil tanpa membeda-bedakan, menolak gratifikasi, serta bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Kayak misalnya kita mendalami ilmu-ilmu pembangunan gitu. Kayak misal saya mendalami ilmu keteknikan supaya kita membangun itu tidak asal-asalan, dan juga kita terus memonitor supaya masyarakat itu benar-benar menerima manfaat dari bangunan yang kita bangun gitu kan. Nah, karena kan PU ini tuh memang mempunyai visi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gitu. Jadi dengan kita memastikan manfaat yang diterima oleh masyarakat itu terpenuhi dan sesuai dengan sasaran, kita bisa memberikan dampak yang lebih baik untuk PU, dan PU itu bisa menjadi lebih kuat dan lebih terpercaya oleh masyarakat. Menurut saya gitu sih, Kak Ana. Oke Kak Alia, terima kasih sekali untuk pendapat dan pengalamannya. Sangat bagus sekali. Dan selanjutnya ini giliran saya ya. Perkenalkan, saya Ana Amatullah Khairiyah dari Balai PBPK Maluku Utara. Saya setuju sekali dengan yang dibilang oleh Kak Alia tadi. Jadi upaya untuk menjadikan PU lebih baik dan lebih kuat itu tentu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi segala hal baik itu selalu lebih baik kalau dimulai dari diri sendiri gitu. Gimana kita sebagai bagian dari insan PU menjadi pribadi yang berintegritas dan bisa menerapkan core value ASN, yaitu berakhlak. Nah, selain kesadaran pribadi, itu kampanye untuk memperkuat kepribadian ini juga membutuhkan pembentukan lingkungan yang kondusif kan, yang kondusif berintegritas gitu. Dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membentukkan nilai ini. Bisa dengan memperluas kampanye digital di media sosial dengan video-video atau poster interaktif. Bisa juga dengan podcast seperti yang sedang kita lakukan ini. Dan di lingkungan terdekat itu bisa dengan mengadakan seminar. Jadi seminar atau dengan tema-tema yang membangun integritas, atau yang lebih kecil dari seminar ada forum group discussion. Waktu saya berkuliah di Bali, kebetulan saya juga mengikuti beberapa organisasi, baik internal maupun eksternal kampus ya. Dan forum group discussion ini selalu jadi kegiatan yang paling diandalkan lah untuk berbagi pendapat, karena keefektifannya ya. Karena di situ kita bisa sharing satu sama lain pendapat mengenai suatu masalah gitu. Dan pada saat itu waktu saya ada di Bali, isu yang diangkat itu seringnya mengenai kebinekaan, karena kebetulan di lingkungan saya di Bali itu lumayan heterogen, lumayan beragam, baik dari segi agamanya maupun dari suku bangsanya. Output yang bisa didapat dari adanya FGD atau Forum Group Discussion yang saya lakukan pada saat itu ada publikasi dan poster kampanye mengenai kebinekaan, dan kita susun bersama. Jadi sehingga selain ada produk fisiknya, itu ada produk non fisik karena kita mengerjakan itu bersama-sama gitu. Jadi ada kebersamaan yang terbentuk dari adanya FGD ini, nggak hanya sekedar pembahasan teknis lah. Dan hal ini bisa kita terapkan di lingkungan PU sebagai upaya meningkatkan integritas diri dan lingkungan, sehingga meski diawali dari hal yang kecil seperti FGD atau forum group discussion, upaya untuk membuat PU better and stronger itu tetap dapat diwujudkan. Mungkin itu dulu pendapat dari saya dan sharing kecil dari saya. Kita bisa lanjut ke orang selanjutnya, yaitu Mas Andika. Dipersilakan. Terima kasih Mbak Ana untuk waktu dan kesempatannya. Halo semua, perkenalkan nama saya Andika Retampang dari BPBPK Papua Barat. Saya setuju sekali sih dengan apa yang Kak Ana tadi sudah sampaikan, Kak Alfian dan Mbak Alia sampaikan. Jadi kayaknya saya tidak perlu bicara lagi ya. Oh tidak. Ketika teman-teman cerita diskusi bahas tentang flashback ini, saya langsung teringat sih zaman saya kuliah juga. Waktu di Jogja itu kan selain kuliah saya ada sempat tergabung sama komunitas lari di Jogja. Nah, saya pernah ikut kegiatan rutinnya itu kita berlari mengelilingi area wisata Manojo di Jogjanya, di area-area Malioboro gitulah. Pasti teman-teman kan tahu tuh, banyak banget kan wisata di area situ. Nah, kita lari itu pakai dress code, ada pilihannya bisa baju warna merah atau putih, dan jarak larinya itu biasanya 17,8 sesuai dengan tanggal kemerdekaan atau sesuai dengan jarak dari hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi kayak tahun ini kan yang ke 80 tahun tuh.
Nah, nanti pasti mereka di Jogja itu mereka buat yang ke 8,0 km. Kalau 80 kan terlalu jauh ya. Pelarinya pada nggak kuat. Nah, itu nanti ketika kita berlari start pagi, biasanya kita lari tiap ketemu orang di jalan kita menyapa mereka selamat pagi sambil kita kepalkan tangan kayak menggaungkan merdeka, merdeka. Saya sadar sih secara tidak langsung itu salah satu cara untuk menggaungkan lagi semangat kemerdekaannya, membangkitkan lagi rasa nasionalismenya, dan hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat saya juga ingin menerapkan di Manokwari, terutama kan di Manokwari sudah ada komunitas lari lagi yang mulai eksis lagi nih di Manokwari. Jadi saya mau coba menerapkan itu nanti di Manokwari. Berharapnya sih dengan kegiatan-kegiatan seperti begitu yang menunjukkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, itu mereka yang awalnya mungkin sudah mulai redup rasa nasionalismenya akhirnya bisa tumbuh lagi rasa cinta tanah airnya dan akhirnya makin tertanam melalui kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Untuk apa yang bisa saya lakukan untuk membuat PU ini lebih baik dan lebih kuat lagi, terutama kita kan sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang nih. Kalau fondasinya tidak bagus, goyah, pasti kita akan roboh juga kan pada akhirnya di masa depan. Saya setuju sekali sih dengan pendapat dari Kalvian, Mbak Alia, dari Mbak Ana juga, pertama tentang bekerja yang jujur, tulus, berintegritas, yang Mbak Alia juga sampaikan terkait anti korupsi dan segala macam. Apalagi kan kita memasuki pelatihan dasar ini juga kan kita sudah mulai dibekali tentang hal-hal seperti itu. Dari situ semakin membara sih rasa nasionalisme diri sendiri untuk ya betul, namanya korupsi itu harus dimulai dari diri kita sendiri untuk jangan sampai hal-hal itu yang akhirnya akan menghancurkan kita yang sebagai insan PU. Selain itu juga karena apa namanya sih, kita kan ditempatkan di wilayah kerjanya nih di BPBPK, ngurus bangunan dan kawasan dan kawan-kawannya. Yang pastinya sih implementasinya sih berharap bisa pemerataan pembangunan air bersih, sanitasi dan jalan lingkungan, karena semua itu kan bisa dinikmati oleh masyarakat banyak dan secara tidak langsung juga itu akan meningkatkan rasa bela negara kita, rasa semangat kita dalam membangun negeri. Dan dalam pekerjaan-pekerjaan di proyek juga kan biasanya pasti ada permasalahan yang berkaitan dengan pekerja. Nah, hal yang bisa saya mungkin nanti ke depannya bakal mengimplementasikan juga, mungkin penggunaan tenaga kerja jangan semua didatangkan dari luar daerah tersebut atau didatangkan dari jelek-jeleknya sampai didatangkan dari Jawa. Kalau bisa memang menggunakan tenaga kerja lokal, masyarakat lokal, tetapi tetap harus ada bimbingan yang teknis agar mereka juga kerja tidak keluar dari jalurnya. Kalau dari saya sih, itu sih, saya akhirnya makin terbuka dan makin sadar lagi akan pentingnya bela negara, tambah lagi materi-materi yang sudah kita jalani selama pembelajaran. Itu sih Mbak Ana dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andika atas pendapatnya yang sangat-sangat impresif, juga sharing pengalamannya tadi ya. Kita lanjut ke pendapat selanjutnya dari Kak Andro, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Ana. Mungkin saya perkenalan dulu ya. Nama saya Andronikus Sumarmata dan saya dari BP2JK Papua Barat. Jujur ya, kalau awalnya saya nggak terlalu kepikiran gitu ya soal kemarin kita kan kaitannya antara kehidupan saya dan bela negara atau misalkan ya wawasan kebangsaan lah gitu ya. Tapi setelah kita belajar kemarin saya jadi mulai mikir nih, ternyata banyak hal-hal kecil yang sudah saya jalani itu sebenarnya udah termasuk juga dalam wujud bela negara gitu ya. Contohnya saya ini kan orang Batak gitu ya, dan sampai sekarang saya masih cukup aktif gitu ya menggunakan bahasa Batak. Saya juga suka dengan lagu-lagu daerah, lagu Batak secara khusus gitu ya, dan juga masih menjaga adat istiadat gitu ya. Mungkin
Dulu saya ngelihat ini ya cuman sekedar identitas saja gitu, tapi setelah materi kemarin saya jadi sadar, oh ternyata itu juga sebagai bentuk cinta saya gitu ya kepada budaya gitu ya yang ada di Indonesia. Dan itu juga termasuk dalam bela negara gitu ya. Hal lainnya mungkin yang lebih terasa adalah ketika saya ditempatkan cukup jauh gitu ya dari home base. Awalnya saya kepikiran, aduh harus jauh dari rumah, dari keluarga gitu ya. Tapi lama-lama saya sadar kalau ini juga bisa jadi bagian dari pengorbanan gitu ya. Karena meskipun jauh dari home base gitu ya, jauh dari zona nyaman, saya tetap berusaha bekerja sebaik mungkin dan bisa berkontribusi. Itu juga kan sebagai bentuk bentuk bela negara gitu ya. Jadi tetap harus profesional dan bertanggung jawab dengan tugas. Jadi kalau saya sendiri, saya sekarang lebih sadar gitu ya bahwa bela negara itu nggak melulu soal angkat senjata atau ikut sebagai kegiatan militer gitulah, tapi juga bisa dengan hal-hal yang sederhana tadi gitu ya, hal-hal yang lebih dekat dengan kita, bisa dengan menjaga budaya tadi, sampai misalkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, bahkan ketika kondisinya mungkin kurang ideal gitu ya. Dan buat saya pribadi itu jadi pengalaman yang cukup membuka mata sih. Ternyata cinta kita di negara itu bisa ditunjukkan lewat cara hidup kita sehari-hari gitu ya. Kalau yang bagian kedua tadi tentang make PU better and stronger ya, aku langsung mikir apa ya gitu ya, kira-kira yang bisa aku kontribusikan di sisi aku sebagai katakanlah perantau komputer gitu ya. Nah akhirnya aku coba balik ke hal yang paling sederhana dulu yang bisa aku lakukan. Salah satunya tentang efisiensi kerja lewat otomatisasi gitu ya, tugas-tugas yang berulang di tempat kerjaku. Aku cukup sering nemuin gitu ya pekerjaan yang ya itu lagi gitu ya, kayak input data berulang, ngecek data berulang, atau monitoring ini segala macam yang sebenarnya bisa dibuat otomatisasi gitu ya. Jadi aku kepikiran membuat lebih ke situ sih. Jadi mungkin langkah awalnya dulu bisa dari dari identifikasi dulu kan, mana pekerjaan yang mungkin paling sering dikerjain dan udah ada polanya gitu ya, dan mungkin bisa aku desain skrip kecil lah gitu ya, yang penting bisa bantu otomatisasi satu atau dua hal sederhana dulu. Nah mungkin itu saja sih kalau dari saya sih, nggak bisa yang besar-besar, jadi yang dari kecil di lingkungan kantor aja dulu kalau dari saya sendiri. Terima kasih Mbak Ana. Oke, terima kasih Kak Andrew atas pendapatnya. Opini yang sangat keren sekali dan inovasi yang sangat bagus sekali untuk diterapkan ya Kak Andrew ya. Mungkin kita lanjut ke pendapat selanjutnya dari Kak Anissa Dwi, dipersilahkan. Terima kasih Kak Ana atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi dari BP2JK Maluku Utara. Nah, dari tadi dengar teman-teman berbagi pengalaman tentang bela negara, saya jadi ingin ikut juga berbagi pengalaman, Kak. Nah, jadi di lingkungan tempat tinggal saya tuh pernah terjadi peningkatan kasus demam berdarah. Nah, tentunya hal tersebut tuh meresahkan para warga, dan mereka pun berusaha untuk melakukan upaya agar kasusnya tidak semakin parah. Jadi kami para warga pun memutuskan untuk melakukan kegiatan kerja bakti untuk pemberantasan sarang nyamuk di setiap hari Minggu pagi. Nah, bukan hanya karena disuruh, tapi karena kami sadar bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Kerja bakti ini dilakukan dari mulai menyisir selokan, menutup tempat penampungan air, menguras bak mandi, membersihkan area dalam rumah, dan lingkungan sekitar rumah, serta memberikan penyuluhan sederhana kepada para tetangga tentang pentingnya menjaga kebersihan. Ada yang menganggap ini kegiatan biasa, namun ini adalah salah satu bentuk bela negara yang nyata. Kami memang tidak mengangkat senjata, tapi kami melindungi warga dari ancaman penyakit, dan kami berjuang melawan penyebab demam berdarah yang bisa merenggut nyawa. Semakin lama, kegiatan ini menjadi bagian dari gaya hidup, bahwa hari Minggu menjadi waktu untuk bergerak bersama demi lingkungan yang sehat. Bela negara ternyata cukup dilakukan di kehidupan sehari-hari, dari selokan depan rumah, sapu di tangan, dan niat untuk menjaga satu sama lain. Nah, selanjutnya mengenai topik bela negara bisa juga dilakukan melalui kontribusi positif di setiap bidang pekerjaan. Nah, di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum ini, menurut saya ada beberapa kontribusi yang dapat dilakukan agar Kementerian Pekerjaan Umum menjadi lebih baik lagi. Yang pertama yaitu menjaga integritas. Bagi saya, integritas merupakan yang paling utama dan wajib dilakukan. Terutama setiap pegawai harus menolak setiap bentuk korupsi, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Menjaga integritas berarti juga berani mengungkapkan ketidakberesan dan mendukung sistem pengawasan internal yang kuat.
Selanjutnya adalah disiplin dan profesional dalam bekerja. Aksi itu dapat diwujudkan melalui menyelesaikan tugas tepat waktu, mengikuti standar operasional yang berlaku, dan senantiasa mengembangkan kompetensi diri seperti ikut pelatihan adalah bentuk pengabdian kepada negara. Selanjutnya yaitu inovasi dan efisiensi. Menurut saya, inovasi juga menjadi salah satu kunci kemajuan. Dalam konteks Kementerian Pekerjaan Umum, kita bisa melakukan dengan menciptakan cara kerja yang lebih efisien, seperti menggunakan teknologi baru yang dapat memudahkan dalam pekerjaan. Dan selanjutnya yaitu adalah komitmen untuk membangun infrastruktur yang lebih merata dari kota hingga ke daerah-daerah yang tertinggal, demi pemerataan pembangunan dan berkeadilan sosial. Dengan begitu, setiap langkah kerja menjadi bagian dari perjuangan untuk. Nah, cukup segitu dulu pendapat saya, Kak Ana. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anissa Dwi, pendapat yang sangat lengkap dan keren sekali. Kita lanjut ke pendapat selanjutnya, kepada Kak Anissa Nur, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Ana, dan selamat siang rekan-rekan. Selamat siang juga pendengar setiap podcast ini ya. Aku Anissa Nur Nopepia dari BP2JK Papua Barat. Balik lagi sama aku, sama rekan-rekan juga yang ada di ruang diskusi ini, yang selalu semangat nih membumikan bela negara lewat karya dan integritas. Episode podcast kali ini kan ya pendengar setiap podcast pasti udah tahu dong, karena tadi kan sebelumnya sudah dibahas sama rekan-rekanku yang lain mengenai topik yang nggak cuma relevan nih buat kita ASN muda kan, tapi juga buat seluruh anak bangsa. Lahirnya podcast ini nih teman-teman dari proses pembelajaran dan refleksi yang nggak cuman kita tuh cuman kerja di kantor gitu, tapi peran kita dan aku dan rekan-rekan sekalian sebagai bagian dari pegawai Kementerian Pekerjaan Umum ini nih bisa jadi ini menjaga persatuan bangsa gitu, bisa jadi kekuatan fondasi bangsa. Aku dan rekan-rekan kan sudah mengikuti serangkaian pembelajaran pelatihan dasar selama 3 hari belakang ya, dimulai dari wawasan kebangsaan, bela negara, isu kontemporer, terus sampai yang terakhir kita bahas masalah algoritma kebangsaan. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lalui ya, pastinya bukan cuma sekedar teori, tapi juga berpengaruh ke cara kita melihat peran kita, gimana sih peran kita untuk rasa bela negara kita di kehidupan sehari-hari gitu. Wawasan kebangsaan juga kan bikin kita sadar kan kalau tugas kita tuh bukan cuma soal bangun infrastruktur fisik nih, tapi juga menghubungkan hati sama pikiran kita ke masyarakat gitu loh. Dan kita semua wajib paham ya kalau bela negara bukan hanya soal militer, tapi kita sebagai ASN juga belajar gimana kita menjaga kejujuran kita, integritas kita, terus semangat pelayanan publik kita. Untuk aku pribadi, aku punya pengalaman beberapa hal kecil di dalam kehidupan sehari-hari aku dalam menjalankan bela negara. Salah satunya saat aku memakai produk yang aku gunakan itu selalu mengutamakan produk-produk UMKM kecil gitu loh teman-teman, dengan harga yang terjangkau, kualitas yang oke, itu nggak jauh dari produk luar yang biasanya orang lain agung-agungkan gitu. Terus hal lainnya lagi, aku juga kalau misalnya ada acara pesta-pesta gitu ya, aku tuh sering banget loh pakai kebaya daripada aku pakai gamis atau dress gitu. Kan kita pasti sering kan lihat mereka memakai gamis atau dress pesta gitu kan. Cuman kalau aku pribadi ya, aku lebih nyaman sih kalau misalnya gunain kebaya. Walaupun memang kelihatannya lebih simple, tapi menurutku oke banget dan bisa modis gitu loh. Nah, dari yang kita pelajarin selama 3 hari ini kan kita jadi lebih paham ya kalau misalnya dari pengalaman kita, dari keseharian kita itu sudah membentuk bela negara. Dan buat kita nih sebagai ASN Kementerian PU tuh kayak begini ya cara lain untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita tuh butuh apalagi kita sudah jadi pegawai ya, jadi kita tuh butuh
strategi yang matang gitu loh, untuk merancang langkah-langkah kita. Sudah memberikan pengalaman, sudah memberikan solusi untuk mengimplementasikan gitu loh, gimana cara kita sebagai pegawai, sebagai masyarakat itu, kita kan dua kepribadian gitu ya, sebagai masyarakat juga, sebagai pegawai juga kan, jadi kayak kita tuh membagi diri kita untuk masyarakat sekitar kita juga. Nah, kalau misalnya dari saran atau solusi ya, itu tuh kalau menurut aku ya, kalau dari segi ini kan ada, dari yang aku rangkum ada tiga kata kunci nih. Ada soal integritas, inovasi, sama kolaborasi. Dan kita tuh punya peran penting untuk memperkuat pelayanan publik. Misalnya soal integritas nih teman-teman, nggak cuma soal korupsi yang jadi soalan tanggung jawab. Kadang ya di proyek yang kita kerjakan itu tuh kalau misalnya kualitasnya nggak maksimal, berarti kan kita nggak benar-benar menjaga integritas kita, nggak menjaga kualitas hasil kerja kita gitu. Jadi dari sisi integritas mungkin aku dan rekan-rekan yang lain dan teman-teman pegawai semua itu mungkin bisa dari sisi kualitas pekerjaan bisa dimaksimalkan gitu. Kalau dari inovasi algoritma kebangsaan itu kan ngajarin kita untuk mikir sistematis, gimana sih kita buat hasil sistem pelaporan proyek berbasis aplikasi yang transparan gitu dan bisa diakses publik. Itu juga bentuk bela negara. Terus dari sisi kolaborasi, sebenarnya kita bisa loh teman-teman ngadain program PU Menyapa gitu, di mana masyarakat ini ya bisa ngasih masukan langsung soal proyek infrastruktur di daerah mereka gitu. Jadi masyarakat itu punya kontribusi di dalamnya gitu. Karena bela negara kan bukan cuma tanggung jawab individu ya teman-teman ya, tapi tanggung jawab bersama. Dan kita sebagai ASN tuh yang memimpin gitu, menggerakkan ini apa istilahnya tuh, kita di institusi gitu, di kementerian gitu. Itu sih menurut aku Kak Ana ya, dari pengalaman mungkin sedikit ya, lebih sedikit dibandingkan teman-teman, dan lebih hal-hal kecil aja mungkin ya. Cuman kalau dari solusi aku begitu, untuk kita sebagai pegawai Kementerian PU tuh gimana kita bisa memperkuat diri kita sebagai ASN PU. Terima kasih Kak Ana. Oke, terima kasih Kak Anissa Nur atas opini yang sangat lengkap dan sudah merangkum juga tadi kayaknya pendapat dari Kak Alfian, Kak Alia, dari saya, dari Kak Andika, dari Kak Andro, dan Kak Anissa Dwi. Jadi mungkin demikian ya rekan-rekan opini dan simple sharing pengalaman dari masing-masing kami mengenai what can we do to make PU better and stronger. Jika ada salah dan kurangnya, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah bersama kami sampai akhir. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih semua. Dadah semuanya. Dadah.